Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kucing adalah salah satu hewan lucu yang menggemaskan. Hewan lucu dan imut ini hidup di sekitar lingkungan kita, dan biasanya hewan ini juga dipelihara oleh manusia. Namun tidak jarang juga hewan satu ini juga hidup dengan mencari makan sendiri, sehingga tidak mengherankan jika kehadiran kucing seringkali ditemui di berbagai tempat. Contohnya sering ada di depan rumah, di warung-warung, di pasar, di daerah perkantoran, serta tempat-tempat lainnya. Tak jarang biasanya kehadiran hewan ini sering dianggap mengganggu, sehingga harus diusir supaya ia menjauh dari keramaian manusia. Mungkin sebagian dari kita pernah didatangi oleh kucing ketika sedang beraktivitas, misalnya ketika sedang makan. Beberapa di antaranya mungkin memberikan makanan, dan sebagian yang lain mungkin memilih untuk mengusir kucing tersebut karena ia dianggap mengganggu. Maka jika kalian menghadapi situasi seperti itu, jangan tergesa-gesa untuk mengusir hewan yang satu ini. Berpikirlah sejenak, bertanyalah kepada diri kita sendiri, mengapa kucing itu mendatangi kita dan tidak mendatangi orang lain yang juga tengah menyantap makanan yang sama dengan kita? Tahukah kita bahwa kucing yang datang itu ternyata membawa pesan-pesan atau hikmah yang bisa kita ambil? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini 3 tanda apabila seekor kucing datang kepada kita. Yang pertama, kedatangan kucing merupakan pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita tentang hakikat memberi, bahwa semua rezeki yang kita peroleh itu bukan sepenuhnya adalah hak atau milik kita. Ada hak orang lain yang harus kita keluarkan dari rezeki kita, seperti zakat fitrah dan zakat harta yang wajib dikeluarkan sebagai rukun Islam yang harus dipenuhi. Tanpa kita memenuhi hal semacam ini, tentu saja sebagai umat Islam, maka kita belum mampu menjalankan semua aturan yang harus kita tegakkan. Kembali kepada situasi kucing yang datang di saat kita sedang makan. Ini mengingatkan kita
bahwa semua yang kita terima dari Allah juga harus dibagi dengan makhluk lain seperti kucing itu. Ini artinya dalam setiap makanan yang kita santap ternyata ada rezeki untuk kucing yang seharusnya kita berikan. Yang kedua, ketika kita memberi makanan kepada makhluk Allah, dalam hal ini adalah kucing, maka ini adalah sebuah kebaikan. Hal ini sesuai dengan firman Allah, siapa yang berbuat kebaikan, dia akan mendapat balasan 10 kali lipatnya. Siapa yang berbuat keburukan, dia tidak akan diberi balasan melainkan yang seimbang dengannya. Mereka sedikit pun tidak dizolimi atau tidak dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Apalagi jika kita memberikannya dengan ikhlas dan tidak terpaksa. Mungkin jika kita selama ini berbuat baik kepada sesama, maka seringkali kita terbersit keinginan adanya balasan yang serupa dari orang lain. Maka hal ini berbeda dengan kucing, karena ketika manusia berbuat baik kepada kucing, maka hewan ini tidak akan bisa membalas apa yang sudah kita berikan kepadanya. Inilah sebenarnya latihan keikhlasan yang diberikan Allah kepada kita ketika kita membagikan makanan kita kepadanya. Sehingga tindakan seperti inilah yang seharusnya dilakukan manusia ketika memberi sesuatu kepada orang lain, murni hanya untuk beribadah kepada Allah Ta'ala, bukan untuk niat dan tujuan yang lain. Ada sebuah kisah yang bisa kita ambil hikmahnya. Dikisahkan ada seorang alim, ahli makrifat yang bernama Abu Bakar Du'aif bin Jandar Asyibli, yang pernah ditanya Allah dalam sebuah mimpi. Allah berfirman, "Tahukah kamu mengapa aku mengampunimu?" Asyibli menjawab, "Mungkin karena amal solehku ya Allah." "Bukan." Allah membalas jawaban orang alim tersebut. "Atau karena rasa ikhlas ketika beribadah padamu ya Rabb?" "Bukan juga." "Karena haji, puasa, dan sholatku kah?" "Juga bukan." "Apakah karena kepergianku menuntut ilmu pada orang yang soleh?" "Tidak." "Oh Tuhanku, lantas dengan apa Engkau mengampuni semua kesalahanku itu?" Maka Allah berfirman, "Ingatkah kamu saat melewati suatu daerah yang dingin, lalu kamu melihat seekor kucing yang berada dalam kedinginan, lantas kamu ambil kucing itu dan kamu hangatkan dalam jubahmu?" "Ya, aku ingat ya Tuhanku." Lalu Allah berfirman lagi, "Karena kasih sayangmu terhadap kucing itulah sehingga aku juga menaruh belas kasihan kepadamu." Demikianlah dari kisah ini, maka semakin menegaskan bahwasanya ampunan Allah itu sangatlah luas dan tidak terduga. Tidak ada yang mengetahui siapa orang yang dikehendaki untuk diterima ampunannya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah sedang memberitahu kepada kita bahwa jika kita tidak memberikan makanan kepada kucing itu, sesungguhnya kita sedang menolak rezeki baru yang akan Allah berikan kepada kita. Rezeki itu luas, bukan hanya sekedar uang, tapi meliputi semua kehidupan. Kesehatan itu rezeki, bisa beribadah kepada Allah itu rezeki, anak kita sehat itu rezeki, dan sebagainya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang pandai membaca tanda-tanda tersebut dan mampu menarik hikmah dari setiap kedatangan seekor kucing, khususnya
ketika kita sedang menyantap makanan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.